Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windonesi, mahasiswa program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar kimia, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran Kimia dengan dosen pengampu Ibu Inelda Yulita, SPD, MPD. Untuk hukum dasar kimia di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada hukum kekekalan massa yang digagas oleh Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap yang digagas oleh Proust. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan yang digagas oleh Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume yang digagas oleh Gay-Lussac. Dan yang kelima itu ada hipotesis Avogadro. Hukum kekekalan massa yang digagas oleh Lavoisier berbunyi, dalam setiap reaksi kimia, jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Artinya, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Contohnya, coba kamu bakar kayu di dalam wadah kaca tertutup. Namun sebelum itu, coba kamu timbang terlebih dahulu kayu yang sebelum dibakar di dalam wadah tertutup tersebut. Lalu, setelah selesai pembakaran, kamu timbang lagi kayu yang sudah dibakar tadi. Nah, maka hasilnya akan sama. Nah, hukum kekekalan massa ini tentunya hanya bisa digunakan untuk benda seperti tadi ya. Jangan pula kamu berpikir kamu harus masuk ke dalam botol kaca, lalu kamu makan sebanyak-banyaknya, dan malah kamu berharap kalau berat badan kamu nggak naik. Wow, itu salah sekali. Nah, hukum perbandingan tetap yang digagas oleh Proust itu berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Contohnya kita bisa lihat pada senyawa SO3, di mana di sini kita bisa mencari massa S dibanding dengan massa O. Caranya, 1 dikali ARS dibanding dengan 1 dikali ARO, di mana ARS di sini adalah 32 dan ARO adalah 16. 1 dikali 32 banding 3 dikali 16. Hasilnya adalah 32 dibanding 48. Kalau kita kecilkan, maka hasilnya adalah 2 banding 3. Untuk hukum kelipatan berganda yang digagas oleh Dalton, di sini berbunyi, jika ada dua senyawa yang dibentuk dari dua unsur yang sama, dan massa satu unsur pada kedua senyawa itu sama, maka massa unsur yang sama mempunyai nilai perbandingan yang sederhana dan bulat. Contohnya di sini pada senyawa CO dan CO2, di mana untuk senyawa CO, massa C itu adalah 1,2 gram, dan massa O adalah 1,6 gram. Sedangkan untuk senyawa CO2, massa C-nya di sini adalah 1,2 gram dan untuk O-nya adalah 3,2 gram. Sehingga jika kita bandingkan antara massa CO dan CO2, untuk CO, perbandingan antara C dan O adalah 3 banding 4, sedangkan untuk CO2, perbandingannya adalah 3 banding 8, yang artinya di sini nilai 3 antara massa CO dan CO2 itu adalah sama. Yang kita kecilkan adalah di bagian 4 dan 8. Jika kita kecilkan antara 4 dan 8, berarti hasilnya menjadi 1 dibanding 2. Itulah yang dimaksud dengan sederhana dan bulat. Untuk hukum perbandingan volume yang digagas oleh Gay-Lussac, di sini berbunyi, pada temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Di mana di sini bisa kita ambil dari percobaannya antara N2 bereaksi dengan H2 akan menghasilkan NH3, di mana perbandingannya di sini selalu 1 dibanding 3 dibanding 2. Artinya, jika kita punya 3 liter untuk N2, berarti untuk H2-nya adalah 9 liter, dan untuk NH3-nya adalah 6 liter. Untuk hipotesis Avogadro di sini berbunyi, pada temperatur dan tekanan yang sama, semua gas pada volume yang sama
mengandung jumlah molekul yang sama pula. Contohnya di sini adalah N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Nah, kita setarakan dulu di sini. Menjadi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Dimana di sini bisa kita contohkan. Untuk N2, kita contohkan ada 20 molekul di sana. Nah, bagaimana untuk mencari 3H2 dan juga 2NH3? Caranya itu dengan, untuk 3H2, kita kalikan antara 3 per 1 dikali dengan 20, sehingga hasilnya menjadi 60. Sedangkan untuk itu 2 per 1 dikali 20, sehingga hasilnya adalah 60 molekul. Nah, gimana nih? Menarik kan pembahasan mengenai materi tadi? Nah, buat kalian yang baru lulus SMA, terus kalian masih bingung nih, mau ambil jurusan apa ya? Lalu mau kuliah di mana ya? Nah, yuk gabung bersama kami di program studi pendidikan kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tentunya, di sana kalian akan mendapatkan ilmu yang baru dan mendapatkan pengalaman yang baru juga. Ditunggu ya di program studi pendidikan kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, lalu kalian like, komen, dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye-bye.